ya apa ya, sepatu ini kayak jadi levelnya tanggung gitu ya. Andai saja saya nggak review yang kolaborasi, tentu jadi B aja nih kehadiran Adidas Dame 9 di tengah Anthony Edwards ataupun James Harden. Halo Bowlers, balik lagi di channel Head Shoes Indonesia. Kali ini kita punya Adidas Dame 9. Ketimbang model-model sebelumnya, ini beda banget sih. Lantas dia tuh mengikuti generasi modern Adidas yang sekarang yang lagi bagus-bagus, yang lagi enak-enak. Lihat ya, tampilannya juga keren kan? Nah, performanya kayak gimana buat Anda yang penasaran? Sepatu ini harga retailnya 2,1 juta, tapi kalau yang kolaborasi dengan betting app ini agak sedikit lebih mahal. Tapi performanya tentu sama, mendingan saksikan dulu videonya sampai selesai. Oke, sebagai permulaan kayak biasa kita bahas desain dan detailnya dulu. Untuk box, karena ini versi yang kolaborasi dengan betting apps, jadi lebih menarik ya. Karena kalau yang standar, Anda bisa lihat nih, boxnya kayak gini doang, hitam putih kayak biasa. Nah, ini kalau yang kolaborasi tuh ya logo Dame-nya reflektif gini, kemudian dia sizingnya di sini, ada logo betting app-nya juga di sini. Kalau Anda lihat di bagian dalam, ini mendapatkan tambahan tali yang polos. Sementara dalamnya polos banget kayak gini. Lanjut ke bagian sepatunya. Ini dia sepatunya dan memang menarik ya, yang versi kolaborasi ini wajar kalau harganya sedikit lebih mahal. Di bagian belakang ada tulisan Bape kayak gini. Lalu ada light strike-nya di sini. Di sini ada logo Adidas sama kayak di samping. Dan kalau Anda lihat di bagian insole-nya ini juga banyak gambar tenyom nih. Lanjut untuk bagian bawah masih ada logo Dame Lillard yang ada sayap-sayapnya gini. Menarik banget. Untuk versi kolaborasi emang sedikit lebih oke ya ketimbang yang versi biasa. Tapi kita standarin aja semuanya, dan untuk desain serta box layak di 8,5 dari 10. Oke, sekarang kita ngomongin traksi, dan memang traksinya ini gampang banget ngangkut debu. Jadi ini sepatu baru 2 kali dipakai, terus udah berasa banget nih banyak banget debu yang menempel. Kemudian untuk berhenti lurus sama ke samping gimana, itu di awal penggunaan masih terasa goyang banget. Jadi kalau dibandingkan sama Adidas lain kayak Harden ataupun Don't Issue, saya lebih suka dua sepatu yang sebelumnya saya sebut tadi. Nah, ini kalau untuk lari-larian juga sebenarnya tanggung. Jadi dia tuh fleksibelnya di bagian bawah nih karena ada lekukan ini, tapi bahan atasnya tuh tebal banget, jadi kayak gak gampang untuk lari-larian. Kemudian untuk menapak juga kurang sempurna, karena saya merasa bagian telapaknya ini tuh gak semuanya ngegigit dengan lapangan. Beda sama Harden yang kayak rasanya tuh nempel banget sama lapangan. Jadi ada beberapa minus nih, tapi dia tuh punya traksi yang tebal banget, dan dia tuh cacitnya berisik parah. Jadi kalau Anda suka pakai sepatu untuk main di lapangan bagus, cacit terus misalnya lari Anda bunyi-bunyiin sepatu mulu, ini berisik banget sih, bikin pemain-pemain lain pasti ngeliatin terus. Keunggulannya adalah traksinya ini dia tebal, kemudian dia juga kayaknya umur pakainya lumayan lama nih kalau dibandingkan sepatunya Anthony Edwards. Tapi kalau untuk performa menurut saya malah bagusan kayak Dame 7 gitu. Secara traksi saya lebih suka desainnya ketimbang performanya, jadi untuk nilai cukup di 8 dari 10.
Lanjut ngomongin bantalan, kita sekarang dapat lagi Light Strike yang sebenarnya udah dari lama ya. Ada Light Strike di sepatu basket Adidas. Kemudian ada lagi nih di Dem, bukan Light Strike Pro, bukan yang kayak Boost Pro juga. Jadi biasa banget nih, tapi dia itu lebih soft ketimbang yang Light Strike yang sebelum-sebelumnya kita pernah coba. Ini tuh kayak dari awal penggunaan tuh udah empuk dan impact protectionnya terasa bagus terutama di bagian belakang. Cuma ini sepatu rasanya nggak nempel sama lapangan, jadi nggak begitu berasa namanya court feel. Mungkin juga Dem bukan orang yang kayak Kyrie yang butuh banget court feel di lapangan. Dia mungkin lebih butuh sepatu yang empuk buat dia nembak-nembaknya gampang. Jadi sepatu desainnya kayak gini. Terus yang saya kurang suka adalah insole-nya kayak gini, polos. Biasa banget, dan pernah saya suka banget yang Adidas Dem 7 Extended Play itu insole-nya tuh enak banget tuh, ada teksturnya. Tapi kenapa di yang generasi ke-9 nih jadi terlihat polos lagi. Untung nih ketolong sama kolaborasi ya, ada warna-warnanya gini ya. Tapi overall ini tuh tipis banget, udahlah lupain aja insole Adidas selalu kayak gini. Dan di dalamnya juga biasa aja, kayak gini juga. Nggak ada yang kayak mesh trouble gitu, standar banget. Secara keseluruhan di belakang itu cushioningnya tebal, jadi buat Anda misalnya big man sekalipun pakai Dem masih tetap aman. Karena sebelum-sebelumnya juga dari Dem 6, Dem 5 bahkan itu juga pemain berbobot besar juga sudah bisa pakai sepatu guard model Adidas Dem Lillard. Yes, walaupun gak ada yang spesial tapi patut diapresiasi karena Light Strike di sini udah dikembangkan jadi lebih empuk ketimbang yang model-model sebelumnya. Oke, nilainya menurut saya cukup di 8 dari 10. Nah, buat yang tertarik membeli sepatu ini, sayangnya dia itu karakternya aneh nih. Kalau buat Anda yang kakinya lebar, misalnya yang di atas tempurungnya ini, susah banget masukin kaki ke dalam sepatu. Tapi kalau Anda yang kakinya ramping, nggak ada masalah sebenarnya. Jadi saran saya pilih true to size, sementara kalau yang kakinya lebar, pilih aja upsize sedikit. Lanjut kita ngomongin bahan atas, dan secara tampilan aja Anda udah bisa memprediksi bahwa ini adalah sepatu yang berat. Yes, Anda nggak salah, ini sepatu yang menurut saya berat, dan memang Adidas problemnya adalah berat. Harden berat, terus Don't Issue juga masih bukan yang ringan banget, yang versi terbaru, apalagi Trae Young gitu ya. Ini juga masih terasa berat, apalagi dia banyak banget kulit-kulit kayak gini. Yang saya nggak suka dari sepatu ini adalah dia kaku banget. Awal penggunaan 2 kali percobaan sama kayak gini nih masih terasa kaku banget. Kayaknya harus dipakai terus nih, seminggu mungkin dipakai 5 kali gitu, ataupun dalam percobaan sebulan Anda main 4 kali baru mungkin akan terasa lebih nyaman. Terus kalau bicara ventilasi, dia juga adanya cuman di bagian lidah. Di bagian lidahnya juga cuma dari yang bagian sini sampai bagian bawah. Kalau samping-sampingnya ini tertutup sama bahan kulit. Jadi bisa kebayang kan kalau Anda mainkan di lapangan yang panas, indoor yang kayak gor-gor panas di Jakarta, itu pasti akan menyakitkan, terutama pakai kaos kaki yang tebal. Apalagi misalnya mainnya di lapangan outdoor terus siang hari gitu ya. Nggak kebayang sih panasnya kayak apa pakai sepatu ini. Satu-satunya yang saya suka dari penerapan bahan atas dia adalah pertama, dia itu nyaman kalau sizingnya pas. Jadi tekstilnya memeluk kakinya tuh enak banget, nyaman lah pokoknya, kayak bahan-bahan jok di mobil mahal gitu, kayak enak meluknya di sini. Dia juga yang ini kita pegang-pegang gini, kerasa nih kulitnya bukan kulit yang murahan banget. Ya paling enggak secara tampilan dia nggak kayak Nike ya, yang walaupun Anda beli harganya 3 juta, 2 juta tapi bahan atasnya kelihatan murahan banget. Ini juga secara containment kayak kompleks banget gitu, bertumpuk. Lalu dia nggak banyak lem-leman yang terlihat cacat, rapih banget menurut saya. Oke lah di bagian situ. Tapi ada satu hal yang menurut saya nggak enak adalah bagian talinya. Ini nggak tahu kenapa tali yang versi Bape yang ini nih, dia tuh diikat sekali nggak bakalan kenceng. Terus licin banget
Jadi saya makainya 2 kali ikatan, itu juga masih beberapa kali kendor. Dan harus menyesuaikan lagi kalau misalnya Anda mainnya cepat. Masalahnya cuma karena ini lidahnya nyambung kayak gini ya. Jadi kalau misal kaki Anda tuh yang tebal di bagian atas, tentu sakit banget atau sulit banget masukin kakinya. Karena dia nggak bisa dilonggarin lebih lebar lagi. Plus minus sih, secara tampilan ini terkesan premium banget. Bahkan bisa digunakan untuk ke mall gitu, apalagi yang versi kolaborasi ini. Tapi kalau untuk dimainkan, ini butuh waktu break-in yang cukup lama. Nah, kalau Anda belum kebayang, perasaan menggunakan sepatu ini tuh kayak make sepatu Adidas yang jadul-jadul. Kayak Gil Zero ataupun Adidas T-Max. Kayak gini nih rasanya. Secara keseluruhan, nilai 8 udah cukup kali ya dari 10. Yang terakhir soal kuncian. Biasanya kalau Anda menanyakan kepada saya apa sepatu yang paling cocok untuk para pemilik kaki lebar, saya seringkali menyebut Adidas Dem. Dan ini juga sebenarnya cocok buat kaki lebar kalau Anda gampang masukin ke dalam sepatunya. Tapi masalah utamanya adalah ini saya memilih true to size, ternyata masih ada ruang sisa nih di sini. Sebenarnya saya juga bisa kayaknya pilih downsize untuk pakai sepatu ini agar ruang sisa di bagian depannya lebih teratasi. Kemudian untuk kuncian ini juga standar banget. Untuk ukuran 2,1 juta dia punya plat plastik di bagian bawah sini yang nggak kelihatan ya. Sebenarnya kayak gini doang nih, kecil. Terjaga dengan karet-karet tebal gini, jadi kaki Anda nggak gampang slide ke samping gini yang tentunya akan membahayakan untuk Anda. Tapi kalau di pergelangan ini, nggak tahu kenapa, ini tuh kayak banyak sisa gitu ruangannya. Jadi kalau misalnya Anda pakai kaos kaki licin, ini masih ada selip-selip di tumitnya nih saya rasakan. Ya better harden sih memang ya. Harganya juga harden emang lebih mahal sih. Bisa jadi goyang-goyangnya di bagian pergelangan itu efek dari bahan yang licin ini nih. Di padding-paddingnya sama ikatan tali itu yang sebenarnya susah banget untuk membuat kaki kita nahan di bagian tengah. Ini licin banget talinya. Kayak gitu. Padahal kalau untuk ngomongin heel counter, ini udah tebal banget sih. Standar atasnya aja yang gampang dilekuk. Di bawahnya nih udah tebal banget. Ya apa ya, sepatu ini kayak jadi levelnya tanggung gitu ya. Andai saja saya nggak review yang kolaborasi, tentu jadi B aja nih kehadiran Adidas Dem 9 di tengah Anthony Edwards ataupun James Harden. Oke, kuncian saya kurang suka 7,5 dari 10. Oke, secara keseluruhan Adidas memang lagi bagus-bagusnya. Saya sih lagi suka Adidas sama brand Li-Ning. Tapi untuk Adidas Dem 9 ini menurut saya agak tanggung nih posisinya. Desainnya juga sebenarnya nggak terlalu wah banget. Nggak kayak Don't Issue yang sekarang lagi wah banget. Kemudian nggak kayak Anthony Edwards yang lagi didamba-dambakan orang. Dan nggak seenak Harden juga yang memang udah terbukti kita juga suka banget sama sepatunya. Jadi ini levelnya saya prediksi bakalan jadi sepatu Adidas yang dapat diskon gede juga nantinya. Yes, secara keseluruhan Head Shoes Indonesia memberikan nilai Dem 9 8 dari 10. Jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Share video ini ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.